Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya, yang dengan sebab limpahan rahmat dan nikmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, mendapatkan kemudahan dari Allah Rabbul Alamin, dan diberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari ya Rabb, ajari kami ya Rabb sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami, tambahkan untuk kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita kemarin mempelajari i'rabul ismi, yaitu istilah perubahan akhir pada isim, di mana istilah perubahan akhir pada isim kemarin ada 3 istilah yang sudah kita kenali, sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah marfu', yang kedua adalah mansub, dan yang terakhir adalah majrur. Di mana marfu' pada isim ataupun kata benda disimbolkan dengan simbol asal, yaitu dengan dhammah atau dhammatain. Sedangkan mansub disimbolkan dengan simbol asal adalah dengan fathah atau fathatain, dan yang terakhir majrur disimbolkan dengan simbol asal adalah dengan kasrah atau kasratain. Selain dari tanda-tanda di atas, ada tanda yaitu cabangnya, ada tanda cabangnya. Seperti marfu', di sana didapati selain dhammah dhammatain ada alif, ada juga wawu sukun. Begitu pula dengan mansub, selain ada fathah ataupun fathatain, di sana ada ya sukun, dan di sana ada kasrah atau kasratain. Kemudian yang terakhir yaitu majrur, selain di sana ada kasrah atau kasratain, di sana kita dapati ada ya sukun. Ada Ada ya sukun. Tanda-tanda tersebut pemirsa wajib untuk kita hafalkan, untuk kita mengerti. Mengapa? Karena isim ada yang bisa berubah bentuk akhirnya, ada pula isim yang tidak bisa berubah bentuk akhirnya. Nah, ketika kita mendapati isim yang bisa berubah bentuk akhirnya, isim-isim mu'rab,
maka sudah barang tentu kita harus mengenali ya bagaimana bentuk perubahannya. Apa bentuk perubahannya? Apakah marfu, mansub, ataukah majrur? Kalau kita mendapati isim yang tidak bisa berubah bentuk akhirnya, maka sangat mudah kita menentukannya dengan istilah ya mabni, ya tetap, ya baik tetap dengan fathah, ya tetap dengan kasrah, tetap dengan dhammah, ataupun tetap dengan sukun, ya. Maka bagi pemirsa yang sekali lagi ingin ya menguasai ya mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, lebih-lebih kaidah ilmu nahwu, maka ya hal-hal di atas harus benar-benar pemirsa kuasai. Harus benar-benar pemirsa pahami agar ya di kemudian hari kita tidak mendapati kesulitan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ya pembahasan yang ada di halaman 55 dan seterusnya, di mana di pembahasan halaman 55 ini ya kita dikenalkan dengan istilah isim mufrad, ya isim mufrad, yaitu kata yang menunjukkan arti bilangan tunggal, ya isim isim mufrad, yaitu kata yang menunjukkan arti bilangan tunggal. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas yaitu tanda-tanda marfu, tanda-tanda mansub, dan juga tanda-tanda majrur, kita sudah dikenalkan apa itu istilah al-mufradu, ya al-mufradu, ya al-mufradu, ya seperti yang tadi telah saya sampaikan adalah kata yang menunjukkan bilangan tunggal, ya kata yang menunjukkan bilangan bilangan tunggal. Dan suatu kata dikatakan dia menunjukkan bilangan tunggal bila ya secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan, perhatikan baik-baik, ani, ya kemudian aini, ya kemudian una ataupun ina, dan yang terakhir at, ya atun, ya ataupun atin. Jadi sekali lagi pemirsa tolong diperhatikan dengan baik dan benar, ya suatu kata dalam bahasa Arab ya kita hukumi dia menunjukkan bilangan tunggal mufrad gitu ya, baik mufradnya di sini menunjukkan jenis mudzakkar, ya jenis laki-laki, ataupun muannas, jenis perempuan, bila kata tersebut ya secara umum tidak berakhiran dengan salah satu dari 5 yang saya sebutkan di sini, ya tidak berakhiran dengan salah satu dari 5 yang disebutkan di sini. Apa 5 yang pertama? Yaitu tidak berakhiran dengan ani, ya ani. Yang kedua tidak berakhiran dengan aini, ya mengapa? Karena berakhiran dengan ani fathah alif nun kasrah, aini fathah ya sukun nun kasrah. Ini adalah ya rumus ya yang khas dimiliki untuk isim yang menunjukkan bilangan mutsanna, ya mutsanna, bilangan dualis, ya bilangan dualis. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut berakhiran dengan ani, aini, ya, dan dia tidak berawalan dengan huruf ya ataupun huruf ta, ya huruf ya ataupun huruf ta, maka bisa dipastikan kata tersebut menunjukkan bilangan bilangan dualis, bilangan mutsanna, ya contoh misalnya
kita mendapati kata qalamani, qalamani, ataupun kata qalamaini, qalamaini. Ingat, qalamani, qalamaini dalam bahasa kita artinya dua buah pena. Dan dua kata tersebut tidak berakhiran dengan apa? Tidak berawalan dengan huruf ya, tidak pula berawalan dengan huruf ta. Maka qalamani, qalamaini kita pastikan isim yang menunjukkan bilangan apa? Mutsanna. Isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Beda jika kita mendapati kata berakhiran dengan ani ataupun aini dan kata tersebut berawalan dengan huruf ya ataupun berawalan dengan huruf ta. Contoh misalnya yadhhabani, yadhhabani, ya, yadhhabani. Atau misalnya apa? Naam, tadhhabani, ya. Atau misalnya naam, tadhhabina, tadhhabina. Oke, perhatikan pemirsa, yadhhabani, tadhhabani, tadhhabin, ya. Tiga kata yang saya tuliskan ini semua berakhiran dengan apa? Ani, yadhhabani, yadhhabani, ani, tadhhabani, ani, tadhhabina, ina. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, dia berakhiran dengan apa pemirsa? Ani. Dia berakhiran dengan apa pemirsa? Ina. Tapi tiga kata tersebut pemirsa tidak boleh kita katakan apa? Isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Kata benda dan yang semisalnya yang menunjukkan bilangan apa? Ganda. Mengapa? Karena kata tersebut masing-masing berawalan dengan apa? Huruf ta ataupun huruf apa? Ya. Maka yadhhabani, tadhhabani, tadhhabin, ya, kita katakan dia apa? Fi'lun. Apa? Fi'lun, yaitu kata kerja. Ya. Kata kerja bentuk apa pemirsa? F2. Ya, fi'il mudhari. Ya. Maka saya ulang, ya. Suatu kata dikatakan mufrad, kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Baik dia mudzakkar jenis laki-laki ataupun dia muannas jenis perempuan, bila secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan ani ataupun aini. Ani ataupun aini ini adalah rumus yang melekat, ya, dimiliki oleh apa? Kata yang menunjukkan bilangan apa? Musanna. Kata yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Dan kata tersebut dikatakan berbilang musanna, dualis, ya, bila kata tersebut berakhiran dengan salah satu dari dua ini, baik ani ataupun aini. Dan yang perlu diingat, ya, qalamani, qalamaini, kitabani, kitabaini, masjidani, masjidaini, semua kita katakan dia isim musanna. Mengapa? Karena dia tidak berawalan dengan huruf apa? Ya ataupun ta. Beda dengan yadhhabani, beda dengan tadhhabani, beda dengan tadhhabina. Tiga kata tersebut berakhiran dengan ani, aini. Apa? Ani, aini. Ya, dia tidak boleh kita katakan apa? Saudariku, saudaraku, ya, bentuk isim musanna. Dia kita katakan apa? Fi'il, yaitu kata kerja, ya, fi'il ataupun kata kerja, ya. Jadi sekali lagi pemirsa, yadhhabani, ya, tadhhabani, ya, dua kata tersebut kita katakan dia fi'lun, kata kerja, bentuknya adalah fi'il mudhari, ya, bentuknya adalah fi'il mudhari. Nah, ini untuk contoh nanti yang berikutnya. Oke, jadi yadhhabani, tadhhabani. Sedangkan yang ketiga pemirsa, ya, yang ketiga dan yang keempat, suatu kata, ya, dikatakan dia apa? Mufrad, ya, bila kata tersebut apa? Tidak berakhiran dengan apa? Una ataupun apa? Ina.
Ya, bila kata tersebut tidak berakhiran dengan apa? Una ataupun ina. Ya. Dan perlu diingat pemirsa bahwa akhiran una ataupun ina ya dipunya oleh apa? Naam. Jamak. Ya, jam'un. Ya, jam'un. Yaitu apa? Jamak yang berjenis apa? Laki-laki. Ya, jamak yang berjenis apa? Laki-laki. Jamak mudzakkar salim. Saya ulang sekali lagi, ya. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat adalah una, ina. Bila pemirsa mendapati kata dan kata tersebut tidak berakhiran dengan una ataupun ina, maka hukumi secara umum kata tersebut adalah mufrad. Kata tersebut menunjukkan bilangan apa pemirsa? Tunggal. Mufrad artinya apa? Tunggal. Misalnya apa? Qalamun. Ya, sebuah pena. Saburatun, sebuah papan tulis. Kitabun, sebuah kitab. Yadun, tangan. Wajhun, wajah. Sadrun, dada. Ainun, dan seterusnya. Ya. Karena dia tidak berakhiran ani, aini, una, ina, maka hukumi secara umum dia apa? Mufrad. Dia menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Nah, yang ketiga dan yang keempat adalah bila kata tersebut tidak berakhiran dengan una ataupun apa pemirsa? Ina. Perlu pemirsa ketahui bahwa una, ina adalah ya rumusan yang dimiliki oleh apa? Jamak yang menunjukkan jenis laki-laki. Atau kita istilahkan dengan istilah apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, jamak yang menunjukkan jenis apa? Laki-laki, salim artinya selamat. Ya. Maka ketika pemirsa mendapati kata, contohnya misalnya ada kata muslimuna. Ya, muslimuna. Muslimuna ataupun pemirsa mendapati kata apa? Muslimina, maka dipastikan karena dia berakhiran dengan apa? Una, ina, kata tersebut tidak boleh kita katakan apa? Mufrad. Tidak boleh kita artikan apa? Menunjukkan bilangan tunggal. Tapi kita katakan muslimuna, muslimin adalah apa? Kata yang berbilang jamak, menunjukkan arti lebih dari dua, berjenis laki-laki dan dia selamat. Dari mana kita tahu? Perhatikan akhirannya. Una, ina. Ya. Ketika pemirsa mendapati kata berakhiran dengan una ataupun ina dan kata tersebut diawali oleh apa? Ya ataupun apa? Ta, maka pastikan apa? Kata tersebut adalah apa pemirsa? Fi'il. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab, kata tersebut berakhiran dengan una ataupun ina dan dia diawali dengan huruf ya ataupun huruf ta, maka pastikan dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia adalah fi'il. Kata kerja. Ya, kata kerja yang menunjukkan apa? Ya, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Contoh misalnya, pemirsa mendapati kata yaktubuna. Perhatikan, yaktubuna. Yaktubuna berakhiran dengan apa di sini pemirsa? Una. Kemudian misalnya apa? Pemirsa mendapati kata na'am berikutnya. Ya. Taktubina, ya. Pemirsa mendapati kata apa di sini berakhiran dengan ina. Perhatikan di sini diawali dengan ya, di sini diawali dengan ta, dan di sini diawali dengan ya. Yaktubuna dan taktubina, ya. Meskipun dia berakhiran dengan una, meskipun dia berakhiran dengan ina, dia tidak boleh kita katakan apa? Isim yang menunjukkan bilangan apa? Jamak berjenis laki-laki. Tapi dua kata tersebut yaktubuna adalah fi'il. Ya, fi'lun. Ya, F2. Taktubina adalah apa pemirsa? Fi'lun, bentuk apa? F2. Ya, mengapa? Karena masing-masing dari kata tersebut
berawalan dengan apa? Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah seperti yang telah kita ketahui bersama, di sana ada 4, anita, hamzah, nun, ya dan ta. Ya, di sini kita dapati apa? Huruf ta. Di sini kita dapati huruf apa? Ya. Yaktubuna, mereka sedang menulis. Taktubina, ya, kamu wanita sedang menulis. Maka dua kata di sini tidak sama dengan muslimuna, muslimina. Muslimun artinya beberapa muslim laki-laki. Muslimina artinya juga beberapa muslim laki-laki. Ya, hanya saja dia menunjukkan bilangan apa tadi pemirsa? Jamak mudzakkar salim karena berakhiran dengan apa? Una ataupun ina. Muslimuna, muslimina. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang kelima pemirsa, ya, yang terakhir. Suatu kata, ya, dikatakan dia apa? Mufrad. Mufrad bila kata tersebut secara umum tidak berakhiran dengan apa? At. Bila kata tersebut apa? Tidak berakhiran dengan apa? At. Atun ataupun atin. Ya, atun atau atin. Mengapa? Karena akhiran at di sini adalah, ya, kepunyaan apa? Jamak berjenis perempuan pemirsa. Jam'un. Jamak yang menunjukkan jenis apa? Perempuan. Atau kita istilahkan dengan jamak muannas salim. Apa? Jamak muannas salim. Jamak yang menunjukkan apa? Jenis perempuan dan dia selamat. Ya, jamak yang menunjukkan jenis apa? Perempuan dan dia selamat. Perhatikan contoh, ya, kata misalnya, ya, yaitu muslimatun. Oke. Muslimatun ataupun apa pemirsa? Muslimatin. Ya, muslimatun atau muslimatin. Muslimatun atau muslimatin di sini, ya, dua-duanya berakhiran dengan apa? Atun ataupun apa? Atin. Kata tersebut tidak boleh kita katakan dia berbilang tunggal. Mengapa? Karena dia berakhiran dengan at. Berakhiran dengan apa? At. Fathah, alif, ta mabsutah. Ya, maka muslimatun muslimatin kita katakan apa tadi? Jamak muannas salim. Bilangan lebih dari 2 berjenis perempuan dan dia selamat. Mengapa? Karena dia berakhiran dengan apa? At. Berakhiran dengan apa? At. Jadi pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut, ingat, tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina dan apa? At, maka hukumi kata tersebut secara umum apa? Mufrad. Kata yang menunjukkan bilangan tunggal, baik jenisnya dia mudzakkar ataupun jenisnya dia muannas. Seperti apa? Qalamun. Qalamun. Seperti apa? Mimsahatun. Apa? Mimsahatun. Ingat, qalamun sebuah pena, mimsahatun sebuah apa? Penghapus. Qalamun menunjukkan mufrad berjenis mudzakkar. Mimsahatun menunjukkan mufrad berjenis apa? Muannas. Mengapa? Karena dua kata tadi, qalamun, mimsahatun, ya, tidak berakhiran dengan apa? Ani, aini, una, ina dan apa? At. Semoga penjelasan ini bisa pemirsa pahami dengan baik dan benar. Itulah apa? Mufrad. Ya, itulah kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian yang perlu diketahui juga, ya pemirsa, bahwa sebelum kita mempelajari, ya, pembahasan ini, kita kemarin dikenalkan dengan apa? Istilah marfu, gitu ya, mansub, dan yang terakhir apa kemarin pemirsa? Ya, majrur. Jadi ada istilah marfu, ada istilah apa? Mansub, dan ada istilah apa? Majrur. Untuk mufrad, ya, untuk mufrad
tanda apa? Marfu'nya, ya, tanda apa? Marfu'nya, tanda mansubnya, dan tanda apa? Majrurnya. Ingat, kemarin sama dengan apa? Bentuk jamak muannas. Ya, jamak muannas. Muannas salim sama juga dengan apa? Naam, jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jadi jamak muannas salim, ya, jamak taksir. Ya, yaitu apa? Ketika dia marfu, pemirsa. Ya, ketika dia marfu, ya, kemudian ketika dia apa? Mansub, dan ketika dia apa? Majrur. Ini tolong diperhatikan baik-baik, pemirsa. Jadi mufrad kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Kemudian apa? Jamak muannas salim, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis apa? Perempuan. Jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Ya, kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Ketika dia marfu sama, ya, sama-sama dengan apa, pemirsa? Sama-sama dengan dhammah, ya. Sama-sama dengan dhammah. Ya, sama-sama dengan apa? Dhammah. Contoh misalnya ketika marfu apa? Kata kitabun. Nah, kitabun dengan dhammah. Jamak muannas salim sama, ya, muslimatun. Muslimatun sama dengan dhammah. Ya, ketika jamak taksir kutubun, ya. Kutubun, ya, kutubun. Sama juga dengan apa? Dhammatin. Jadi sama-sama menggunakan apa? Tanda marfu dengan apa? Dhammah. Ya. Baik ketika mufrad, ketika jamak muannas ataupun ketika jamak taksir. Kitabun, sebuah kitab. Muslimatun, beberapa muslimah. Kutubun, beberapa kitab. Begitu pula ketika mansub, ya, ketika mansub dengan apa? Fathatun. Fathatun, ya. Kemudian apa? Ya, jamak muannas salim, yaitu dengan apa? Ya, ketika mansub dengan kasrah, ya, dengan kasrah. Naam, dengan kasrah. Kasratun. Kemudian jamak taksir dengan apa? Fathah. Ya. Perhatikan baik-baik, ya, ketika mufrad, ya, dan kata tersebut apa? I'rabnya mansub, maka fathah. Ketika jamak muannas salim dengan kasrah, ketika jamak taksir dengan apa? Fathah. Ya, contohnya apa? Naam. Kitaban, ya, kitaban. Kemudian apa? Muslimatin. Naam. Muslimatin. Naam. Kemudian ketika apa? Mansub, ya, jamak taksir dengan fathah. Naam, ya, kutuban. Naam, ya. Perhatikan baik-baik di sini. Yaitu apa? Mufrad, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Yang terakhir adalah majrur, ya. Yang terakhir apa? Majrur. Majrurun. Ya, majrurun. Majrur, ya, ketika dia mufrad dengan apa? Dengan kasrah. Dengan kasrah. Kemudian ketika jamak muannas salim majrur juga dengan apa? Naam, kasrah. Ya, begitu pula ketika apa? Jamak taksir majrur dengan apa? Kasrah. Contohnya apa? Naam, ya, kitabin. Kemudian apa? Naam, muslimatin. Muslimatin, dan yang terakhir apa? Naam, kutubin, ya, kutubin. Jadi untuk membedakan, ya, itu mansub pada jamak muannas salim dan itu apa? Ya, majrur pada jamak muannas salim, ya, termasuk apa? Ya, termasuk jamak taksir pada mansub dan jamak taksir pada majrur adalah melihat kata sebelumnya. Ya, melihat apa? Kata sebelumnya. Apakah kata sebelumnya itu, ya, menjadikan kata sesudahnya itu mansub ataukah majrur? Ya. Mengapa hal itu saya jelaskan? Karena
ketika jamak muannas salim ya mansub, yaitu apa? Mansub, tanda nasabnya dengan apa? Dengan kasrah, muslimatin. Sedangkan jamak muannas salim ketika dia majrur sama, tanda jarnya juga dengan apa? Kasrah. Bagaimana membedakan dua kata tersebut? Cara membedakannya adalah dengan pemirsa apa? Memperhatikan ya awalan dari dua kata tersebut. Jika kata tersebut diawali dengan apa? Huruf yang bisa menasabkan, salah satunya inna, anna, maka pastikan apa? Inna muslimatin, muslimatin i'rabnya mansub. Tapi kalau kata yang mendahului muslimatin itu contohnya huruf jar, misalnya apa? Bi muslimatin, maka pastikan muslimatin yang diawali dengan bi adalah apa? Majrur ya, jamak muannas salim, tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Begitu pula ya pemirsa ya, ketika kita mendapati apa ya bentuk, yaitu apa? Bentuk mufrad dan bentuk apa? Jamak taksir. Ya, bentuk mufrad dan bentuk jamak taksir ketika majrur sama-sama dia berharokat dengan kasratain ya, ketika mufrad dan ketika jamak taksir. Jadi ini tolong dikenali pemirsa ya, ketika isim itu mufrad, i'rabnya marfu, maka secara umum dengan apa? Dhammah. Jamak muannas salim dengan dhammah, jamak taksir dengan dhammah. Ketika mansub mufrad dengan fathah, ya, mansub jamak muannas salim dengan kasrah, mansub ya jamak taksir dengan fathah. Sedangkan majrur baik mufrad, baik jamak muannas salim ataupun jamak taksir, maka semuanya menggunakan apa? Tanda kasrah. Ini hal yang juga harus diperhatikan. Nah, selain dari tiga ini, ya, selain dari mufrad, jamak muannas, jamak taksir, ya, kita kenali juga ada istilah apa, pemirsa? Ya, ada istilah musanna. Ada istilah apa? Musanna. Ya, musanna, yaitu isim yang menunjukkan bilangan dualis. Kita dapati pula yaitu apa? Ya, jamak yang menunjukkan apa? Naam. Yang menunjukkan jenis apa? Laki-laki, jamak mudzakkar salim. Jadi ada mufrad, sudah kita bahas, ya. Ada jamak muannas salim, ya, barusan kita bahas. Ada pula apa? Jamak taksir. Ya. Kemudian di sana ada apa? Musanna dan ada apa? Jamak mudzakkar. Musanna pemirsa, ya, dia terbilang ada jenis laki-laki mudzakkar, ada jenis pula apa? Perempuan muannas. Ya, seperti misalnya kata qalamani. Apa? Qalamani, dua buah pena. Qalamaini, dua buah pena, ya. Kata tersebut dia menunjukkan apa? Bilangan musanna. Dan dia berjenis mudzakkar. Beda dengan apa? Ketika saya menyebutkan dua papan tulis misalnya, atau dua penghapus. Sabburatani, sabburataini, atau mimsahatani, mimsahataini. Ya. Maka sabburatani, sabburatain adalah apa? Kata yang menunjukkan bilangan dualis dan dia berjenis apa? Muannas. Dia menunjukkan apa? Jenis perempuan. Karena apa? Sabburatun, kita katakan jenisnya muannas karena berakhiran dengan ta marbutah. Apa? Ta marbutah. Nah, untuk musanna kata yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Dan untuk jamak mudzakkar salim, kata yang menunjukkan bilangan apa? Lebih dari dua dan berjenis laki. Ketika dia apa? Marfu pemirsa, maka ya berubah pemirsa. Untuk musanna, ya, untuk dualis, ya, marfu'nya dia dengan alif, ya, marfu'nya dengan alif. Maksudnya adalah berakhiran dengan ani. Ya. Sedangkan untuk jamak mudzakkar salim, ya, untuk jamak mudzakkar salim, ya, dia dengan apa? Waw sukun. Maksudnya adalah apa? Una. Dia berakhiran dengan apa? Una. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya, na'am,
kitabani. Ya, kemudian pemirsa ditanya, i'rabnya apa? Pastikan dia marfu. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan alif. Karena dia apa? Menunjukkan bilangan musanna, dualis. Baik dia untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ya, musanna. Begitu pula ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Shaimuna. Shaimuna. I'rabnya apa? Pastikan dia marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan wawu sukun. Jadi tolong pemirsa, musanna ya, ketika dia marfu dengan apa? Alif. Jamak mudzakkar salim ketika dia marfu dengan apa? Wawu sukun. Alif maksudnya berakhiran dengan ani, wawu sukun maksudnya berakhiran dengan apa? Una. Nah, begitu pula berikutnya. Ketika apa? Mansub. Ketika apa? Mansub. Untuk musanna ketika dia mansub ya, pastikan dia dengan apa? Ya. Dengan ya sukun. Maksudnya adalah berakhiran dengan apa? Aini. Berakhiran dengan apa? Aini. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Naam, kitabaini. Naam, kitabaini. I'rabnya apa? Mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Ya sukun. Alasannya apa? Musanna. Ya musanna, baik untuk jenis laki-laki ataupun untuk jenis apa? Perempuan. Begitu pula ya, ketika dia jamak mudzakkar salim, ya, musanna. Sudah selesai. Ketika jamak mudzakkar salim, ya. Ketika jamak mudzakkar salim, maka tandanya dengan apa? Dengan ya sukun juga. Dengan ya sukun juga. Tapi tolong dibedakan antara ya sukun pada musanna dengan ya sukun pada jamak mudzakkar. Ya sukun pada musanna berakhiran dengan aini, sedangkan ya sukun pada jamak mudzakkar berakhiran dengan apa? Ina. Ina. Perhatikan di sini ya. Aini, di sini apa? Ina. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Muslimina. Kemudian pemirsa ditanya, i'rabnya apa? Pastikan i'rabnya mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Ya sukun. Alasannya apa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Majrur. Majrur pemirsa. Bagaimana tanda jarnya musanna ketika dia majrur? Musanna ya, dualis, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Tanda jarnya ya sukun juga pemirsa. Yang dimaksud ya sukun di sini adalah akhiran apa? Aini. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya apa? Naam, talibaini. Naam, talibaini. Kemudian pemirsa ditanya, talibaini i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya dengan apa? Ya sukun. Alasannya apa? Dia musanna. Dia apa? Menunjukkan bilangan apa? Dualis. Musanna. Ya, menunjukkan bilangan apa? Musanna. Begitu pula ketika jamak mudzakkar salim, ketika majrur, tanda jarnya dengan apa? Naam. Ya, jamak mudzakkar. Ketika dia majrur sama ya sukun. Yang dimaksud ya sukun di sini adalah berakhiran dengan ina. Ina. Jadi ketika pemirsa mendapati kata misalnya imina, ya, imina. Naam, imina. I'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya dengan apa? Ya sukun. Alasannya apa? Jamak mudzakkar salim. Ini hal-hal yang harus pemirsa apa? Ketahui. Nah, selain kita sudah mengetahui bagaimana tanda rafa'nya mufrad, bagaimana tanda rafa'nya apa? Ya, jamak mudzakkar salim, kemudian apa? Jamak taksir, musanna, ya, jamak na'am, jamak muannas salim. Maka kita juga harus mengenali pemirsa, yaitu apa? Tanda-tanda ya i'rab yang lainnya untuk bentuk dari bentuk-bentuk isim apa? Mu'rab. Ya, untuk bentuk-bentuk lain dari isim mu'rab.
dijelaskan di halaman 55 ya dari buku kita, sudah dibahas sebelumnya bahwa di antara isim-isim mu'rab adalah isim mufrad. Kali ini akan dibahas beberapa isim mufrad yang keluar dari tanda i'rab asalnya. Ya, tanda i'rab apa? Asal. Di mana tanda i'rab asal kemarin kan ada istilah apa? Naam. Dhammah, kemudian apa? Fathah, kemudian apa? Naam. Kasrah ataupun apa? Alif gitu ya. Alif, kemudian apa? Al-ya, ya. Kemudian apa? Al-wawu. Naam ya, ada al-wawu. Ini ya yang kemarin telah kita bahas dan tadi kita ulang. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya, dan ada apa? Al-wawu. Ada wawu. Nah, di sana ya bentuk isim mu'rab. Bentuk isim apa? Mu'rab. Isim yang bisa mengalami perubahan akhirnya itu pemirsa, tidak semata-mata yang sudah kita bahas tadi, yaitu apa? Mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, kemudian apa? Jamak taksir. Ya kan? Yang sudah kita pelajari ya pada kesempatan kali ini adalah apa? Mufrad. Kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Kemudian apa? Mutsanna. Kata yang menunjukkan bilangan dualis. Kemudian jamak mudzakkar salim. Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari apa? 2 dan berjenis laki-laki. Selamat. Kemudian yang keempat, jamak muannas salim. Kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis perempuan dan dia selamat. Dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan adalah apa? Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Nah, bentuk dari bentuk-bentuk isim mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah bentuk akhirnya, baik harokat ataupun huruf akhirnya, tidak semata-mata 5 ini pemirsa. Tapi di sana masih ada apa? 4 yang lainnya. Nah, 4 itu yang pertama pemirsa adalah isim manqus. Ya, isim apa? Manqus. Ya, di halaman 55. Apa itu isim manqus? Isim yang diakhiri dengan huruf ya dan sebelumnya apa? Berharokat kasrah. Ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu apa? Di halaman 56, isim maksur. Ya, isim apa? Maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang berakhiran dengan huruf apa? Alif. Ya, baik alif yang tegak lurus ataupun alif yang lunak seperti ya tapi tidak bertitik, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah, yaitu apa? Isim-isim yang 5. Isim-isim yang memiliki 5 bentuk. Ya, 5 bentuk. Apa saja bentuknya isim-isim yang 5? Perhatikan di halaman 57. Di sana disebutkan yang pertama abun, yang kedua akhun, yang ketiga hammun, yang keempat apa? Ya, fammun, dan yang terakhir apa? Zu. Ya, jadi ada abun, akhun, hammun, fu, dan zu. Ya, ada 5 bentuk. Ini bentuk yang ketiga. Apa tadi? Al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5, yaitu isim yang memiliki 5 bentuk yang sudah ditentukan. Apa saja itu? Abun, akhun, hammun, fu, dan yang terakhir adalah apa? Zu, dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa? Di halaman 59. Di halaman 59 ya, ismul ladzi la yansharif. Apa? Ismul ladzi la yansarifu. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Yaitu isim yang tidak diperkenankan berakhiran dengan tanwin meskipun dia tidak berawalan dengan alif lam. Ya. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Yaitu isim yang tidak diperkenankan berakhiran dengan apa? Tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain, meskipun isim tersebut pemirsa ya tidak berawalan dengan alif lam. Ya, tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Dia tetap tidak diperkenankan
untuk berakhiran dengan apa? Dengan tanwin. Itulah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Isim mu'rab, ya, yaitu apa? Isim yang apa? Bisa berubah-ubah apa? Bentuk akhirnya, ya. Isim yang apa? Isim yang bisa berubah-ubah bentuk akhirnya. Jadi ada 9 totalnya. 5 sudah kita pelajari. 5 itu adalah mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir apa pemirsa? Jamak taksir. Ditambah dengan 4, ya. Ditambah dengan apa? 4. Nah, 4 yang tadi kita sebutkan, dia keluar dari tanda apa? I'rabnya bentuk asal ini. Dhammah, fathah, kasrah, alif, ya, dan wawu. Ya. 4 itu adalah tadi isim manqus, ya. Apa itu manqus? Isim yang berakhiran dengan ya yang tetap dan huruf sebelumnya apa? Berharokat kasrah. Yang kedua adalah apa? Maksur. Apa itu maksur? Yaitu isim yang berakhiran dengan apa? Alif. Ya. Baik alifnya itu apa? Alif yang tegak ataupun alif yang apa? Lunak. Alif yang lurus ataupun alif yang seperti apa? Huruf ya tapi tidak bertitik, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ya, yaitu al-asmaul khamsah. Isim-isim yang apa? 5. Ya. Jadi isim-isim yang 5. Apa saja tadi? Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Dan yang terakhir adalah ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif artinya adalah bentuk isim-isim yang sudah ditentukan dengan pola-polanya, dengan istilah-istilahnya, dan dia dilarang untuk berakhiran dengan apa? Tanwin. Jadi dia dilarang berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, meskipun isim tersebut ya tidak berawalan dengan apa? Alif lam, alias dia bentuknya nakirah. Tapi dia tetap dilarang untuk berakhiran dengan apa? Dengan tanwin. Ini ya ada 9. Jadi ada 9 bentuk isim-isim yang apa? Ya, mu'rab. Ya, yang pertama apa tadi pemirsa? Mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, kemudian apa? Ya, asmaul khamsah, kemudian apa? Ya, ismu maksur, ismu manqus, dan yang terakhir adalah ismul ladzi la yansharif. Nah, di sini pemirsa diterangkan ya oleh penyusun di halaman 55. Di halaman berapa? 55. Bahwa isim manqus adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya yang asli dan huruf sebelumnya apa? Kasrah. Huruf sebelumnya apa? Kasrah. Perhatikan contohnya. Al-hadi, al-qadi, az-zani, ad-da'i, an-nahi, ar-rami, dan seterusnya. Ya, tanda i'rabnya di sana dijelaskan isim apa? Manqus. Ketika dia marfu, maka tandanya adalah dhammah muqaddarah. Nah, ini ada istilah baru. Ada istilah apa? Muqaddarah. Ya, muqaddarah. Muqaddaratun. Artinya apa? Diperkirakan. Ya, atau disembunyikan. Ya, diperkirakan ataupun apa? Disembunyikan. Jadi ada istilah muqaddarah. Jadi ketika kita mendapati isim apa? Ya, manqus. Ya, manqusun. Ya, manqusun, yaitu apa? Bentuk yang keenam dari isim-isim yang mu'rab, yaitu isim yang berakhiran dengan apa? Huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Ya. Bila ya isim manqus ini ya i'rabnya dia marfu, i'rabnya apa? Marfu.
maka tandanya dengan apa? Dengan dhammatun muqaddaratun. Apa maksudnya dengan dhammatun muqaddarah? Seperti contoh apa tadi? Ad-da'i. 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 Perhatikan di sini. Ad-da'i. Kemudian apa? Az-zani. Oke. Isim tersebut berakhiran dengan ya, sebelumnya apa? Kasrah. Berakhiran dengan ya, sebelumnya apa? Kasrah. Ketika pemirsa ditanya, ad-da'i isim apa? Isim manqus. Mengapa? Karena berakhiran dengan ya lazimah, ya yang tetap, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Bagaimana i'rabnya ketika dia marfu? Tanda rafa'nya dengan apa? Kita jawab tandanya dengan dhammatun muqaddaratun. Maksudnya apa? Dhammah yang diperkirakan. Kita tidak bisa memaksakan ad-da'iyu, yu dengan tanda apa? Dhammah. Ad-da'iyu tidak bisa. Atau dengan tanda apa? Dhammaten. Ad-da'iyun, apalagi tidak diperbolehkan. Jadi ad-da'iyu az-zaniyu dilarang. Jadi tanda dhammah di situ hanya dimuqaddarahkan. Hanya di apa? Diperkirakan saja. Hanya disembunyikan. Karena apa? Akan menyulitkan orang yang membacanya. Jadi ketika dipaksakan dengan dhammah huruf ya, maka akan sulit. Ad-da'iyu, az-zaniyu, sulit ketika dibaca. Maka dhammah itu disembunyikan, diperkirakan ya, dan tetap ya-nya dibaca apa? Dibaca mati. Ad-da'i, az-zani. Ya. Begitu pula ketika dia mansub. Ya, ketika mansub, maka isim manqus ketika dia mansub dengan apa? Fathah. Nah, jadi ketika apa? Mansub, ya, kita mendapati isim apa? Manqus, isim yang keenam. Ya, tandanya bagaimana? Tandanya dengan apa? Fathah. Jadi dengan apa? Fathah. Ya. Jadi ketika pemirsa ya mendapati kata ya isim manqus berarti apa? Ad-da'iyah. Ad-da'iyah. Ya, az-zaniyah. Az-zaniyah. Naam. Ad-da'iyah az-zaniyah di sini adalah isim manqus karena dia berakhiran dengan huruf ya dan sebelumnya kasrah. Ketika dia mansub beda dengan marfu. Kalau marfu dengan apa tadi? Dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disembunyikan. Tapi ketika dia mansub berbeda. Sama dengan apa? Bentuk isim mufrad, yaitu apa pemirsa? Dengan fathah. Ya, jadi ad-da'iyah, az-zaniyah, al-qadhiyah, an-nahiyah, ar-ramiyah. Ya, ada tanda fathah di sini nampak. Ya, supaya berbeda, maka kita tambahkan dengan apa? Zahirah. Zahiratun gitu ya. Nah, yaitu fathah apa? Zahirah. Fathah yang terlihat, nampak, jelas. Berikutnya ketika dia majrur. Jadi isim manqus ini kalau majrur bagaimana? Ya, isim manqus adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Bagaimana ketika dia apa? Majrur. Ketika dia majrur, dia dengan apa tandanya? Kasratun apa? Muqaddarah. Dengan kasrah apa? Muqaddarah. Kasrah yang diperkirakan, kasrah yang disembunyikan. Ya. Jadi bentuk penulisannya, bentuk bacaannya sama ketika dia marfu. Ya, perhatikan di situ majrur dengan kasrah muqaddarah. Kasrahnya tidak terlihat. Jadi misalnya ad-da'i, ya, ad-da'i az-zani di sini bisa dikatakan i'rabnya apa pemirsa? Marfu. Bisa pula dikatakan i'rabnya apa? Majrur. Tergantung apa kata yang mendahuluinya. Jika kata yang mendahuluinya salah satunya adalah apa? Huruf jar, maka ya bidda'i bizzani berarti apa? Dia majrur. Tapi kalau misalnya dia ad-da'i ya yad'u apa? Al-muslimun misalnya. Seorang dai itu menyeru orang-orang Islam,
maka adai tersebut karena dia di awal kalimat dikatakan dia apa? Marfu. Jadi sekali lagi ya, bentuk isim manqus ketika marfu dan majrur sama bentuknya, baik bacaannya ataupun penulisannya. Ya, bacaannya ataupun apa? Penulisannya. Tandanya berbeda. Kalau marfu dengan apa tadi? Dhammah muqaddarah. Kalau majrur dengan apa pemirsa? Kasrah muqaddarah. Ya, kalau marfu dengan dhammah yang disembunyikan, kalau majrur dengan apa? Kasrah yang disembunyikan, muqaddar, diperkirakan. Sedangkan untuk mansub ya, maka isim manqus memiliki apa? Ciri yang berbeda. Yaitu apa? Ketika mansub tandanya dengan apa tadi? Fathah zahirah. Fathahnya nampak seperti apa? Ad-da'iya az-zaniyah. Inna ad-da'iya inna az-zaniyah. Jadi ada tanda fathah yang nampak pada huruf ya-nya. Itulah ya salah satu bentuk dari apa? Bentuk isim apa? Isim mu'rab. Jadi pemirsa harus mengenali bahwa isim mu'rab itu memiliki apa? 9 bentuk. Mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, kemudian apa? Isim manqus, isim maksur, asmaul khamsah dan ismul ladzi la yansharif. Insyaallah ya kita akan terus ya membahas ya, mengulas isim-isim tersebut supaya pemirsa benar-benar memahami hakikat dari apa? Isim yang bisa berubah bentuk akhirnya, baik harokatnya ataupun apa? Huruf akhirnya. Jadi saya ulang, isim mu'rab ya lawannya adalah mabni. Mu'rab ada berapa? Ada 9 dan kita baru mempelajari berapa? Ya, 6 poin. Poin yang keenam adalah isim manqus. Isim yang berakhiran dengan apa tadi? Ya dan huruf sebelumnya apa? Kasrah. Ketika dia marfu dengan dhammah muqaddarah, ketika dia mansub dengan fathah zahirah, ketika dia majrur dengan kasrah muqaddarah. Semoga penjelasan ini bisa pemirsa ya pahami dengan baik dan benar, dan tolong ya untuk terus diulang, dibaca, ya diamati, dicermati. Ketika kita tidak bisa, tolong ditanyakan. Insya Allah kita akan mendapati sesuatu yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik dan hidayah irsyadnya agar kita bisa tetap istiqamah di dalam mempelajari ilmunya dan bisa tetap istiqamah di atas siratal mustaqim, dan semoga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.